Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi keuangan syariah dan analisis transaksi yang disusun oleh saya sendiri Lutfi Arista Larasati NPM 0026 dan teman-teman saya yaitu Noval Rizky Kurniawan NPM 0027, Fitrotus Salama NPM 0030, Tifa Anggun Hapsari NPM 0031 dan Rohmatul Faiza NPM 0040. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Akad mudorobah. Pengertian akad mudorobah dari bahasa ad-darbi fil ardi artinya berpergian untuk urusan dagang. Sedangkan pengertian terminologinya adalah dari akad mudorobah adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligency, atau violation oleh pengelola dana. Jenis-jenis mudorobah ada 3. Yang pertama adalah mudorobah mutakalah, yang kedua mudorobah muqayyadah, yang ketiga adalah mudorobah musyitarokah. Yang pertama adalah mudorobah mutlakah. Adalah pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi tercapainya tujuan mudorobah itu. Namun, ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Sedangkan kejadian kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua adalah mudorobah muqayyadah. Pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, ataupun objek investasi atau sektor usaha. Contohnya, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau memerlukan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jenis mudorobah yang ketiga adalah mudorobah musyitarokah. Pengelola dana turut menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Diawali kerjasama itu, akad yang disepakati adalah akad mudorobah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan antara kesepakatan dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudorobah musyitarokah, atau merupakan perpaduan akad mudorobah dan akad musyarakah. Dasar syariah akad mudorobah yang ada dalam Al-Quran. Quran surat 62 ayat 10 yang artinya keberhasilan telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan dilayani karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Quran surat 2 ayat 283. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, yakinlah yang tidak percaya itu menunaikan amanatnya dan didukunglah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
Sedangkan dasar syariah akad mudharabah berdasar dari As-Sunnah dari Sholih bin Syuaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampadukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana harus menjadi resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan. Abbas didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas. Selanjutnya terdapat rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama, pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah keuntungan. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah yang pertama adalah pelaku. Dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Keduanya harus cakap hukum, baligh, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim, berarti bisa dengan non-muslim. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah yang kedua adalah objek mudharabah yang berisi modal dan kerja. Modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Modal harus berbentuk tunai dan tidak ada hutang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Sedangkan objek mudharabah yang kerja, yang pertama, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dan yang terakhir, pemilik dana tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya
dalam kontribusi kerja. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern lain. Akad tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang belum pasti. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Akad mudharabah dapat berakhir jika seperti dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beretikat baik dan berhati-hati. Yang terakhir, modal sudah tidak ada. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing, atau bagi laba profit sharing. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Berikut terdapat contoh perhitungannya. Tercantum penjualannya adalah 1 juta, harga pokok penjualannya 650.000, laba kotornya 350.000, biaya atau beban 250.000, laba atau rugi bersihnya adalah 100.000. Jika menggunakan metode profit sharing dengan nisbah pemilik banding pengelola adalah 30% banding 70%, pemilik 30% dikali laba atau rugi bersih, yaitu 100.000, yang hasilnya 30.000. Sedangkan pengelola memiliki perbandingan 30/70, yaitu pengelola mendapat 70% dikali laba atau rugi bersih, yaitu 100.000, yang hasilnya 70.000. Sedangkan menggunakan metode revenue sharing dengan nisbah pemilik atau pemilik banding pengelola, yaitu 10/90. Pemilik hanya mendapatkan 10% karena nisbah pemilik dan pengelolanya adalah 10/90. Jadi pemilik hanya memiliki 10% dikalikan laba kotor, yaitu 350.000, yang hasilnya 35.000. Sedangkan pengelola memiliki nisbah sebesar 90% dikalikan laba kotor 350.000, yang hasilnya 315.000.
Perkenalkan, saya Tifa Anggun Hapsari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fitratus Salamah. Yang pertama, ada rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Terdiri dari 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Yang pertama ada modal. 1. Modal yang diberikan harus tunai. 2. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. 3. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. 4. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. 5. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. 6. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut, kecuali mitra lain telah menyepakatinya. 7. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri. 8. Pada prinsipnya, dalam musyarakah tidak boleh ada peminjaman modal. Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya karena musyarakah didasarkan pada prinsip al-ghumu al-ghumi, hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. 9. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. Yang kedua ada kerja. 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. 2. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. 3. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. 4. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. 5. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. 6. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. 7. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerjaan lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat adalah nisbah keuntungan, yang terdiri dari 1. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. 2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 3. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. 4. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. 5. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama resiko. 6. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan. Selanjutnya adalah berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika 1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cukup hukum, apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri
meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar, karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama, dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi, berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada. Yang selanjutnya adalah penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik pengelola sendiri ataupun menunjukkan pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjukkan pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama, karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Yang pertama di sini adalah pengakuan investasi musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Yang kedua, biaya praakad. Biaya praakad yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya. Uang muka akad debit, yang kreditnya adalah kas. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka dicatat sebagai penambahan nilai investasi musyarakah. Jurnalnya adalah investasi musyarakah debit dan uang muka akad kredit. Yang selanjutnya, apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah beban musyarakah debit dan uang muka akad kredit. Yang ketiga adalah pengukuran investasi musyarakah. Yang A, apabila investasi dalam bentuk kas akun dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jurnalnya adalah investasi musyarakah kas debit dan kas kredit.
Yang B, apabila investasi dalam bentuk aset non-kas, maka dinilai sebesar nilai wajar, dan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Jurnalnya, investasi musyarakah aset non-kas debit, akumulasi penyusutan debit, dan selisih penilaian aset musyarakah kredit, aset non-kas kredit. Dan apabila selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan, maka jurnalnya adalah selisih penilaian aset musyarakah debit dan keuntungannya kredit. Jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Maka jurnalnya adalah investasi musyarakah aset non-kas debit, akumulasi penyusutan debit, kerugian penurunan nilai debit, dan aset non-kas kredit. Yang keempat adalah apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya adalah kas atau piutang debit dan pendapatan bagi hasilnya kredit. Dan apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnalnya adalah kerugian debit dan penyisihan kerugian kredit. Yang kelima adalah apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, maka ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan atau rasio modal. Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya adalah kas debit, investasi musyarakah kredit, dan keuntungannya kredit. Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya adalah kas debit, penyisihan kerugian debit, investasi musyarakah kredit, dan keuntungan kredit. Yang selanjutnya, pencatatan di akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah kas debit, investasi musyarakah kredit. Namun apabila ada kerugian, maka jurnalnya adalah kas debit, penyisihan kerugian debit, dan investasi musyarakah kredit. Poin kedua, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Jika ada kerugian, maka jurnalnya adalah aset non-kas debit, investasi musyarakah kredit. Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya penyisihan kerugian debit, kas kredit, aset non-kas debit, dan investasi musyarakah kredit. Perlakuan akuntansi PSAK 106 yang nomor 6 adalah bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun atau dengan pengembalian dana mitra secara bertahap, nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif, nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Yang ketujuh adalah penyajian. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. A. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
B. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. C. Selisih penilaian aset musyarakah jika ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Dan yang selanjutnya adalah mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. A. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. B. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Yang kedelapan adalah pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada A. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. B. Pengelola usaha, jika ada mitra aktif. Dan yang C adalah pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pelakuan akuntansi PSAK 106 yang kedua adalah akuntansi untuk pengelolaan dana. Akuntansi untuk pengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Yang pertama adalah penerima dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar A. Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, maka jurnalnya adalah kas debit dan dana syirkah temporer kredit. B. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya dan jurnalnya adalah aset non-kas debit dan dana syirkah temporer kredit. Yang kedua adalah pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif. Saat mencatat pendapatan, jurnalnya adalah kas atau piutang debit dan pendapatan kredit. Saat mencatat beban, jurnalnya adalah beban debit, kas atau utang kredit. Dan jurnal penutup yang dibuat di akhir periode apabila diperoleh keuntungan, maka jurnalnya adalah pendapatan debit, beban kredit, pendapatan yang belum dibagikan atau kewajiban kredit. Dan jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana, maka jurnalnya adalah pendapatan yang belum dibagikan debit, kasnya kredit. Yang selanjutnya adalah jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian. Pendapatan debit, penyisihan kerugian debit, dan beban kredit. Jika ternyata kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah, maka ditambahkan jurnal piutang mitra aktif, debit, dan penyisihan kerugian kredit. Yang ketiga adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. A. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit, kas kredit, penyisihan kerugian kredit. B. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit, aset non-kas kredit. Jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnalnya adalah kas debit, penyisihan kerugian kredit. C. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu
dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan, maka akan menambah dana mitra, dan jurnalnya adalah kas debit, akumulasi depresiasi debit, aset non-kas kredit, dan keuntungan kredit. Apabila keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer, maka jurnalnya keuntungan debit, dana syirkah temporer kredit. Dan jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra, maka jurnalnya adalah kas debit, akumulasi depresiasi debit, penyisihan kerugian debit, dan aset non-kas kredit. Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami keuntungan, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit, kas kredit. Dan ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas mengalami keuntungan, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit, penyisihan kerugian kredit, dan kas kredit. Selanjutnya saya Lutfi Arisla Larasati NPM 0026 akan menjelaskan tentang pengertian akad murabahah. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabik tahun 2008, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang, misalnya pertukaran mata uang rupiah dengan yen. Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka awal. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi dalam PSAK nomor 102 part 11. Yang pertama, diskon dapat dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Dan yang terakhir, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah ada dua jenis. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Seperti dalam halaman 177 skema murabahah dengan pesanan. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan murabahah. Yang kedua, penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen. Yang ketiga, produsen menyerahkan barang kepada penjual. Yang keempat, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang kelima, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Jenis akad murabahah yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan atau murabahah yang bersifat tidak mengikat. Pada halaman 178 terdapat skema yang menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Yang kedua, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya adalah dasar syariah. Sumber hukum akad murabahah berasal dari Al-Quran. Quran surat keempat ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan
peniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang kedua adalah berasal dari Al-Hadis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rukun dan ketentuan akad murabahah. Rukun dan ketentuan akad murabahah terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap, hukum, dan baligh atau berakal dan dapat membedakan sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua, objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa bergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Dan yang terakhir, barang yang diakadkan akan ada di tangan penjual. Dan syarat rukun yang ketiga adalah ijab qabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi. Akuntansi murabahah PSAK 102 Revisi 2013. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas-entitas tersebut. Akuntansi untuk penjual. 1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka, jurnalnya, aset murabahah berada di sisi debit, kas berada di sisi kredit. 2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnalnya beban penurunan nilai berada di sisi debit, aset murabahah berada di sisi kredit. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai berada di sisi debit, aset murabahah berada di sisi kredit. Ketiga, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. A. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, maka jurnalnya aset murabahah berada di sisi debit, kas berada di sisi kredit. B. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, utang berada di sisi kredit. C. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan murabahah, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, pendapatan murabahah berada di sisi kredit. D. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, pendapatan operasional lain berada di sisi kredit. 4. Kewajiban penjual
kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat A. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnalnya utang berada di sisi debit, kas berada di sisi kredit, atau B. akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnalnya utang berada di sisi debit, kas berada di sisi kredit, dan dana kebajikan kas berada di sisi debit, dana kebajikan potongan pembelian berada di sisi kredit. 5. Pengakuan keuntungan murabahah. A. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Maka jurnalnya kas berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi debit, aset murabahah berada di sisi kredit, pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. B. Namun apabila angsuran lebih dari 1 periode, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. 1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir A. 2. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Maka jurnalnya pada saat penjualan kredit diakui, piutang murabahah berada di sisi debit, aset murabahah berada di sisi kredit, margin murabahah tangguhan berada di sisi kredit. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah. Pada saat penerimaan angsuran, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi kredit, margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. 3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihan cukup besar. Pencatatannya sama dengan pada poin 2. Hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Keenam, pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih yaitu beban piutang tak tertagih berada di sisi debit, penyisihan piutang tak tertagih berada di sisi kredit. 7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. A. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah dan jurnalnya yaitu kas berada di sisi debit, margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi kredit, pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan dikurangi potongan. B. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, maka jurnalnya yaitu pada saat penerimaan piutang dari pembeli, maka kas berada di sisi debit, margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi kredit, pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan. Pada saat pengembalian kepada pembeli, maka jurnalnya pendapatan margin murabahah berada di sisi debit, kas berada di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan. 8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan, maka
Jurnalnya yaitu dana kebajikan kas berada di sisi debit, dana kebajikan denda berada di sisi kredit. 9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah A. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. B. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. C. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka. A. Penerimaan uang muka dari pembeli. Maka jurnalnya kas berada di sisi debit, utang lain uang muka murabah berada di sisi kredit. B. Apabila murabah jadi dilaksanakan, maka jurnalnya utang lain uang muka murabah berada di sisi debit, piutang murabah berada di sisi kredit, sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang atau harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka. C. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli. Maka jurnalnya utang lain uang muka murabah berada di sisi debit, pendapatan operasional berada di sisi kredit, kas berada di sisi kredit. D. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya. Maka jurnalnya kas atau piutang berada di sisi debit, utang lain uang muka murabah berada di sisi debit, pendapatan operasional berada di sisi kredit. E. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka jurnalnya utang lain uang muka murabah berada di sisi debit, pendapatan operasional berada di sisi kredit. 10. Acuan alternatif sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabah, maka PSAK 102 revisi 2013 khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini, penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang instrumen keuangan, PSAK 55 instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 tentang instrumen keuangan tentang penyajian dan pengungkapan. Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabah, seperti resiko perubahan harga persediaan, keusangan atau kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Penjual seperti ini lebih terpapar resiko akibat pembiayaan berbasis jual beli. Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode proporsional atau anuitas, maka penjual harus melakukan penilaian satu persatu transaksi dengan mempertimbangkan resiko terkait kepemilikan persediaan. Untuk itu, seluruh pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan pembiayaan murabah berbasis jual beli akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60. A. Pada saat disepakati pembiayaan murabah, maka jurnalnya piutang murabah berada di sisi debit, aset murabah berada di sisi kredit, margin murabah tangguhan berada di sisi kredit, di mana piutang murabah diakui sejumlah harga jual disepakati ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau beban yang dapat didistribusikan langsung pada pembiayaan murabah tersebut. Aset murabah sesuai perolehan penjual dan margin murabah tangguh sebesar margin yang disepakati. Jika terdapat pendapatan dan beban lainnya terkait langsung dengan pembiayaan, maka akan dicatat sebagai piutang murabah. Pendapatan dan beban ini nantinya akan diamortisasi sesuai dengan imbal hasil efektif selama masa akad.
Perlakuan amortisasi inilah yang membedakan dengan metode proporsional. B. Pada saat pembiayaan angsuran pembiayaan murabahah, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi kredit, margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, piutang murabahah berada di sisi kredit, pendapatan murabahah berada di sisi kredit. Piutang murabahah pada jurnal pertama akan berkurang sebesar angsuran, sedangkan margin murabahah tangguhan akan diakui sebesar amortisasi anuitas berdasarkan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan murabahah akan diakui sebesar saldo efektif dikalikan imbal hasil efektif dan tidak boleh diakui melebihi piutang murabahah yang diakui dalam akad. Piutang murabahah pada jurnal kedua akan tergantung dari perhitungan amortisasi. Untuk diperhatikan bahwa penetapan harga jual murabahah adalah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual dan harga tidak boleh berubah hingga akad selesai. Perhitungan tingkat imbal hasil efektif hanya digunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPSI 2013 bahwa pendapatan margin murabahah yang diakui tidak boleh melampaui margin murabahah yang telah disepakati pada akad. 11. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka piutang murabahah akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Jika terjadi penurunan nilai, maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai dilakukan mengacu pada PSAK 55. 12. Pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan atas murabahah, B. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka pengungkapan akan mengacu pada PSAK 60, di mana informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas, termasuk diantaranya adalah jumlah tercatat, nilai wajar, ekspostur resiko kredit, agunan penyisihan kerugian pembiayaan. Pengungkapan juga dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh penerapan metode proporsional dan metode anuitas atas akad murabahah. Bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga 10 juta dan margin keuntungan yang disepakati sebesar 2 juta. Pendapatan dan beban bank yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan murabahah masing-masing sebesar 120.000 dan 50.000. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan selama 12 periode yang besarnya sama, yaitu 1 juta rupiah setiap periode. Pada tabel 91 ini merupakan perhitungan akad murabahah dengan metode proporsional. Pada tabel 92 ini merupakan perhitungan akad murabahah dengan menggunakan metode anuitas. Jurnal untuk kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Pada kegiatan saat transaksi murabahah dilakukan, pada metode proporsional jurnalnya yaitu piutang murabahah sebesar 12 juta berada di sisi debit, aset murabahah sebesar 10 juta berada di sisi kredit, margin murabahah tangguh sebesar 2 juta berada di sisi kredit. Kas sebesar 120.000 berada di sisi debit, pendapatan lain ditangguhkan sebesar 120.000 berada di sisi kredit. Beban lain ditangguhkan sebesar 50.000 berada di sisi debit, kas sebesar 50.000 berada di sebelah kredit. Pada metode anuitas jurnalnya yaitu piutang murabahah
sebesar 12 juta berada di sisi debit, aset murabahah sebesar 10 juta berada di sisi kredit, margin murabahah tangguh sebesar 2 juta berada di sisi kredit, kas sebesar 120.000 berada di sisi debit, piutang murabahah pendapatan lain sebesar 120.000 berada di sisi kredit. Piutang murabahah beban lain sebesar 50.000 berada di sisi debit, kas sebesar 50.000 berada di sisi kredit. Pada kegiatan saat pembayaran 1, pada metode proporsional, jurnalnya yaitu kas sebesar 1 juta berada di sisi debit, piutang murabahah sebesar 1 juta berada di sisi kredit, margin murabahah tangguh sebesar Rp166.666,67 berada di sebelah debit, pendapatan margin sebesar Rp166.066,67 berada di sebelah kredit. Pendapatan lain ditangguhkan sebesar Rp10.000 berada di sebelah debit, pendapatan lain sebesar Rp10.000 berada di sebelah kredit. Beban lain sebesar Rp4.166,67 berada di sebelah debit, beban lain ditangguhkan sebesar Rp4.166,67 berada di sebelah kredit. Pada metode anuitas, kas jurnalnya kas sebesar 1 juta berada di sebelah debit, piutang murabahah sebesar 1 juta berada di sebelah kredit, margin murabahah tangguh sebesar Rp202.286,41 berada di sebelah debit, piutang murabahah sebesar Rp9.663,21 berada di sebelah debit, pendapatan margin sebesar Rp301.918,62 berada di sebelah kredit. Akuntansi untuk pembeli. 1. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jurnalnya, apabila tidak ada uang muka, maka aset berada di sebelah debit, beban murabahah tangguhan berada di sebelah debit, utang murabahah berada di sebelah kredit. 2. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Maka jurnalnya, utang murabahah berada di sebelah debit, kas berada di sebelah kredit, beban murabahah berada di sebelah debit, beban murabahah tangguhan berada di sebelah kredit. 3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Maka jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah yaitu kas berada di sebelah debit, beban murabahah tangguhan berada di sebelah kredit. Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah yaitu utang murabahah sebelah debit, beban murabahah sebelah debit, kas berada sebelah kredit, beban murabahah tangguhan berada di sebelah kredit. Keterangan beban murabahah dihitung sebesar beban murabahah tangguhan dikurangi potongan. 4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Maka jurnalnya yaitu kerugian denda di sebelah debit, kas atau utang berada di sebelah kredit. 5. Uang muka. Pembeli membayarkan uang muka, maka jurnalnya uang muka berada di sebelah debit, kas berada di sebelah kredit. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya yaitu aset berada di sebelah debit, beban murabahah tangguhan berada di sebelah debit, uang muka berada di sebelah kredit, utang murabahah berada di sebelah kredit. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya yaitu kas berada di sebelah debit, kerugian denda berada di sebelah debit, uang muka berada di sebelah kredit. Sedangkan apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya kerugian berada di sebelah debit, uang muka berada di sebelah kredit, kas atau utang berada di sebelah kredit. 6. Penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. 7. Pengungkapan.
Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, B. Jangka waktu murabahah tangguh, C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.